Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Zulkarnain, NIM 1714001 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas KDMD mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Saat ini saya akan melakukan micro teaching di kelas 3 pada tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pada subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup, dan pada pembelajaran kelima. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kelas 3 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, semangat semuanya ya hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Nah, iya Andi, silahkan. Setelah berdoa, supaya kita lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Hari ini piket yang menjadi dirijen adalah Citra. Ayo Citra maju. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, kalau gitu ibu cek dulu ya. Hari ini Andi, Bobby, Boni, Citra, Dewi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 1 yaitu apa? Iya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 1 yang berjudul ya, ciri-ciri makhluk hidup. Kita sudah sampai di pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Yang tahu angkat tangan. Iya, Dinda, tentang apa? Iya, ciri-ciri makhluk hidup bertumbuh. Terus apa lagi? Iya, pengamalan sila pertama yaitu bersyukur. Pinter. Yang lain, ayo konsentrasi ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan ke pembelajaran 5. Ayo semuanya dibuka bukunya halaman 37. Ya, ada apa di sana? Ya, ada gambar. Gambar pertama itu ada siapa saja? Edo, Beni, sama Udin. Iya benar. Di gambar 1 mereka ngapain? Iya, mencari cacing. Nah, ibu guru mau kalian mendiskusikan keempat gambar tersebut, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk itu ibu akan membentuk 5 kelompok. Karena kita berjumlah 20, maka satu kelompoknya akan berjumlah 4 orang. Kelompok 1, Andi, Citra, Dinda, dan Doni. Kelompok 2, oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau begitu tugasnya ibu mau kalian mendiskusikan keempat gambar tersebut, kemudian hasil diskusinya ditulis di buku masing-masing. Tidak boleh hanya perwakilan yang menulis. Jadi semua anggota kelompok mempunyai hasil diskusi di buku masing-masing. Setelah itu nanti perwakilan kelompok 1 orang saja maju ke depan menceritakan hasil diskusinya. Nanti kelompok terbaik yang bisa menceritakan hasil diskusinya akan mendapatkan sesuatu yang ada di saku ibu. Paham? Sudah selesai semua? Oke, kalau begitu kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Angkat tangan. Oke, kelompok 1, siapa perwakilannya? Oh, Doni. Ayo silahkan Doni maju. Beri tepuk tangan dong buat Doni. Sudah maju semua ya tadi. Sekarang Bu Guru mau kasih tahu hadiah apa yang ada di saku Bu Guru. Nah, ternyata bintang. Karena semua kelompok menurut Bu Guru bagus dalam menceritakan hasil diskusinya, maka masing-masing anggota kelompok akan mendapat 1 bintang. Jadi hasil dari diskusi kalian kesimpulannya apa?
Ya, Edo setelah mencari cacing kemudian makan tidak cuci tangan sehingga dia sakit perut. Oleh karena itu anak-anak, sebelum makan kita harus apa? Cuci tangan, benar. Jadi anak-anak, selain mencuci tangan sebelum makan, untuk menjaga kesehatan kita harus makan makanan yang sehat. Bu Guru punya video tentang makanan-makanan sehat. Sekarang kalian perhatikan ya. Makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Makanan sehat dapat membuat kita menjadi anak yang sehat. Kelompok makanan sehat. Makanan pokok, nasi, nasi merah, ubi, roti gandum. Lauk pauk dari hewan, telur, ayam, ikan, daging, susu, keju. Lauk pauk dari tumbuhan, kacang-kacangan, tempe, tahu. Sayur-sayuran, wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat. Buah-buahan, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Piring makanku. Di sini wortel akan menunjukkan porsi makanan sehat yang baik dalam piring makan. Bagian makanan pokok, bagian lauk pauk, bagian sayuran, dan bagian buah-buahan. Ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Sekarang teman-teman sudah tahu kan kalau kita harus makan makanan yang sehat agar dapat terhindar dari segala penyakit. Jangan jajan makanan sembarangan dan ingat selalu mencuci tangan sebelum makan. Anak pintar, makan yang sehat. Dari video yang sudah kita lihat, apa yang kalian ketahui? Iya, makanan sehat apa saja? 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima, susu. Pinter. Kemudian, siapa yang bisa menjawab apa saja makanan pokok? Angkat tangan. Iya, nasi. Terus apa lagi? Jagung. Oke. Kemudian siapa yang bisa menjawab apa saja contoh lauk pauk? Angkat tangan. Telur. Kemudian apa lagi? Ikan. Iya. Terus ayam. Iya, benar. Contoh sayur-sayuran. Angkat tangan. Bayam. Apa lagi? Sawi. Terus apa lagi? Wortel. Oke. Kemudian buah-buahan. Siapa yang bisa menjawab? Apel. Apa lagi? Pisang. Kemudian melon. Oke. Setelah 4 makanan tersebut, supaya sempurna kita harus minum susu. Pinter. Nah, kalau tadi kita sudah menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna, ketika makan harus ada apa? Harus ada aturan seperti yang ada di halaman 39. Coba dilihat semuanya. Ya, di situ ada 3 gambar. Gambar pertama tentang apa? Meja makan. Gambar yang kedua ada siapa? Siti. Siti ngapain? Siti cuci tangan. Kemudian gambar yang ketiga, Siti makan. Sebelum makan Siti berdoa. Kemudian berdoa itu adalah salah satu contoh pengamalan dari Pancasila. Sila keberapa, anak-anak? Pinter. Sila pertama Pancasila, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, makan pun ada aturannya. Coba sebutkan, biasanya apa saja yang kalian lakukan sebelum makan? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kemudian, ya benar, ambil piring. Kemudian setelah itu, ambil nasi dan lauk secukupnya, tidak boleh terlalu banyak ya. Kemudian setelah itu,
makan dengan duduk. Kemudian sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus berdoa sebelum makan? Angkat tangan yang bisa. Iya, benar. Sebelum makan kita harus berdoa supaya makannya tidak diganggu setan. Benar, Andi pintar. Kemudian apa lagi? Berdoa sebelum makan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu supaya makanan yang kita makan juga berkah. Oke, selain berdoa, kira-kira apa pengamalan Pancasila sila pertama? Bu Guru mau kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian yang tadi. Setelah itu nanti hasil diskusinya seperti biasa dibacakan di depan teman kelas kalian. Oke, sekarang kita buka halaman 40. Di situ ada teks berjudul Aturan Sebelum Makan. Bu Guru kasih waktu kalian 7 menit untuk membaca. Nanti Bu Guru mau kalian menjawab pertanyaan dari Bu Guru tentang informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Sudah 7 menit ya. Ayo sekarang siapa yang bisa menceritakan kepada Bu Guru informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut? Ayo, masa mau ditunjuk? Siapa yang bisa angkat tangan? Sinta senyum-senyum sendiri kayaknya bisa. Ayo Sinta, silakan dijawab. Apa saja informasi yang terkandung dalam teks aturan sebelum makan? Iya, yang pertama apa? Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk bertumbuh. Kemudian apa lagi? Untuk menjaga kebersihan makanan harus menutup makanan dengan tudung saji. Kemudian sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Oke, beri tepuk tangan untuk Sinta. Sekarang Ibu Guru mau kalian dengan kelompok kalian mendiskusikan dan mencari kosakata yang menurut kelompok kalian itu sulit. Kemudian cari artinya. Nanti kelompok yang paling banyak mendapatkan kosakata dan bisa menjelaskan ke depan dengan baik akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Yang maju tidak boleh yang tadi sudah maju ya, harus bergantian dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah, hari ini kenapa sih Bu kok kelompokan terus? Karena hari ini nanti kelompok yang paling banyak mendapatkan bintang dari Bu Guru di akhir pembelajaran akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Jadi, ayo semangat semuanya. Oke, tadi semua kelompok sudah maju dan menjelaskan kosakata yang diperoleh dari kelompoknya masing-masing. Kebanyakan dari semua kelompok ini masih bingung dengan arti kata karunia dan bersyukur. Jadi anak-anak, karunia adalah belas kasih atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Contohnya sekarang ini, kita semua bisa belajar di sini dengan keadaan sehat walafiat, merupakan salah satu contoh dari karunia Allah atau belas kasih dari Allah. Nah, yang kedua, bersyukur. Apa arti bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas anugerah atau karunia yang telah diberikan. Jadi contohnya tadi, cara bersyukur kita adalah berdoa sebelum makan, seperti itu. Nah, dari tadi kan semua kelompok sudah berlomba-lomba mengumpulkan bintang. Masih ada satu kesempatan lagi. Setelah ini Bu Guru mau membuat suatu permainan. Tetapi sebelum kita ke permainannya, Bu Guru mau kalian buka halaman 41. Di situ ada soal, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian jawabannya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Setelah itu nanti dikumpulkan di meja Bu Guru. Semua sudah mengumpulkan jawaban di meja Bu Guru? Oke, kalau begitu kita akan mulai permainannya. Sebelumnya, ayo semuanya berdiri dulu, ya. Kemudian masing-masing kelompok berbaris dulu. Setelah itu nanti Bu Guru di sini punya gambar. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Guru beri gambar. Nah, tiap masing-masing kelompok akan menempelkan gambarnya pada tabel ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di tabel ini ada makanan pokok, lauk, sayur,
menempelkan gambar-gambar yang akan Bu Guru beri di masing-masing tempat sesuai tempatnya ya. Nanti kelompok yang tercepat menempelkan di tempat yang tepat akan mendapatkan bintang dari Bu Guru. Nah, kelompok yang paling banyak dari awal sampai akhir nanti mendapatkan bintang akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Nah, sekarang Bu Guru mau memberitahu kira-kira kelompok siapa yang mendapatkan bintang yang paling banyak. Ternyata kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi kan Bu Guru sudah berjanji akan memberikan hadiah untuk kelompok yang paling banyak mendapatkan bintang. Jadi kelompok 3 akan mendapatkan pensil masing-masing anggota kelompok. Untuk kelompok yang lain tidak perlu bersedih, nanti akan Bu Guru beri permen satu persatu. Nah, jadi di pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat lagi. Sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis makanan sehat. Ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Pelengkap makanan 4 sehat 5 sempurna apa anak-anak? Ya benar susu. Di halaman 42 ada bacaan tentang perusahaan yang menghasilkan susu sapi. Kita baca bersama-sama ya. Nah, di halaman 43 ada 2 pertanyaan. Kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Jawabannya, ya perusahaan C. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Jawabannya, perusahaan A. Benar. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung antar dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak sehingga menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, 5 ditambah 7 hasilnya berapa? Ya 12. Kemudian kita ubah sekarang, 7 ditambah 5 hasilnya sama 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Hasilnya tetap sama-sama 12. Kemudian di halaman 44 Bu Guru mau kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di sana dengan cara penjumlahan bersusun dan dengan mengaplikasikan sifat komutatif yang sudah Bu Guru ajarkan. Yang sudah selesai boleh mengumpulkan di meja Bu Guru. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi, aturan sebelum makan, jenis-jenis makanan sehat. Kemudian apa? Berdoa sebelum makan, pengamalan sila pertama Pancasila, dan yang terakhir barusan apa? Sifat komutatif. Oke, kemudian anak-anak, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja jenis makanan sehat. Dengan begitu, ketika kita tahu apa saja jenis-jenis makanan sehat, kita akan lebih bisa menjaga kesehatan kita. Kita lebih bisa memilih mana makanan yang baik dan makanan yang kurang baik bagi kesehatan. Selain itu, dengan mengetahui aturan sebelum makan, salah satunya berdoa tadi, kita akan lebih bisa bersyukur. Apapun makanan yang kita makan, apapun makanan yang kita dapatkan, jika kita berdoa sebelum makan, insya Allah makanan itu akan menjadi lebih berkah. Oke, dari sini ada yang masih belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran akan kita lanjutkan lagi besok di PB6 tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Bu Guru senang hari ini kalian sangat semangat dalam pembelajaran. Besok kalian harus lebih bersemangat lagi ya. Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Jika Ibu Guru ada salah kata, Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.